Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan tentang nilai dan peran guru penggerak pada tugas 1.2A6 demonstrasi kontekstual modul 1.2. Saya Dede Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Profita Bandung, Provinsi Jawa Barat. Mengapa atau kenapa harus jadi guru penggerak? Karena bergerak dengan praktik baik, lalu bergerak merubah mindset atau pola pikir, dan menggerakkan berubah. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5. Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktis. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka yang saya lakukan adalah saya akan melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid, di mana yang dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa atau student center, merespon kebutuhan belajar melalui analisis karakter dan kompetensi tiap siswa, termasuk kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, mendorong siswa aktif. Yang kedua, menganalisis potensi setiap individu siswa. Yang ketiga, pembelajaran akan saya lakukan agar lebih menyenangkan bagi siswa, sehingga anak tertarik dan selalu ingin belajar karena pembelajaran tidak membosankan. Lalu saya akan melakukan pembelajaran dan juga telah melakukan pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang tidak terfokus atau terkungkung oleh ruang dan waktu. Belajar bisa di mana saja, tidak harus dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Saya juga akan melaksanakan nilai reflektif guru penggerak, di mana saya akan mengenali diri saya sendiri melalui diskusi dan meminta saran serta pendapat dari siswa dan rekan sejawat tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta terbuka menerima perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, saya menganalisis diri saya atau mengintrospeksi diri saya melalui berbagai ilmu dan juga berbagai testimoni serta kajian yang didapat baik dari internet maupun dari buku pelajaran. Saya juga telah dan akan selalu melaksanakan diskusi dengan guru dan komunitas belajar. Tidak ketinggalan, siswa adalah bagian terpenting dalam pendidikan, dan siswa pastinya memiliki saran dan pendapat. Maka diskusi dengan siswa, baik dengan komunitas OSIS, ekstrakurikuler, murid-murid di kelas maupun komunitas secara umum, bisa memberikan dampak pada saya agar saya lebih baik. Kemudian diskusi dengan orang tua dan komite untuk memberikan masukan, ide, saran dan gagasan tentang diri saya agar saya dapat mewujudkan diri menjadi seseorang atau insan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan melakukan kemandirian, yaitu melakukan pengembangan diri melalui iterasi dan penguatan potensi diri, belajar sepanjang hayat, menjadi agen perubahan ke arah kebaikan,
serta senantiasa menganggap orang lain lebih baik dari diri saya agar selalu termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kegiatan yang saya lakukan, yang pernah, sedang, dan akan saya lakukan adalah yang pertama, aktif dalam komunitas dan organisasi profesi, baik sebagai guru di MGMP, baik itu MGMP tingkat kota maupun MGMP di sekolah, maupun sebagai kepala sekolah aktif di MKKS, dan forum-forum kepala sekolah lain. Kemudian saya juga akan mengikuti sedang dan pernah mengikuti kegiatan pengembangan diri, baik melalui lokakarya, in-house training, workshop, seminar, diklat, baik daring maupun luring. Kolaboratif. Saya akan mendorong kolaborasi atau kerjasama dengan komunitas sekolah dalam menyusun program sekolah dan pembelajaran, serta siap menjadi coach bagi rekan sejawat. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, diskusi menyusun program sekolah dengan mitra atau dengan rekan sejawat. Yang kedua, kolaborasi dengan MGMP menyusun perencanaan pembelajaran untuk menghasilkan proses dan evaluasi yang bermutu. Lalu saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat, berdiskusi tentang berbagai masalah yang terjadi, baik masalah siswa, masalah karakter maupun masalah pembelajaran. Lalu saya melakukan kolaborasi pembelajaran dengan rekan sejawat untuk saling melaksanakan supervisi dan juga mengamati proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian nilai berikutnya adalah inovatif. Saya akan mengembangkan inovasi dalam pembelajaran serta menjadi inspirator perubahan positif pada iklim dan budaya kerja melalui ide dan gagasan inspiratif yang mampu menggerakkan, memotivasi peningkatan mutu di sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama adalah melaksanakan kerjasama program dengan industri dan mitra terkait. Yang kedua, membuat konten kreatif pada sosial media, baik itu Instagram, kemudian Facebook, lalu kemudian YouTube channel, TikTok, serta site yang saya buat. Kemudian melaksanakan pembelajaran berbasis project, di mana tugas-tugas yang diberikan kepada anak bukan semata-mata berbasis individual activities atau tes tulis semata, tapi lebih ke project based atau berbasis hasil karya yang memanfaatkan teknologi informasi baik melalui portofolio maupun konten video. Saya juga telah dan akan memanfaatkan teknologi dalam penilaian pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi ujian dan juga penilaian berbasis multitasking kompetensi siswa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga dapat menginspirasi diri saya pribadi untuk menjadi lebih baik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.